Folklore adalah cerita yang dijadikan sebagai kepercayaan masyarakat pada daerah tertentu. Folklore ini sifatnya turun-temurun dan anonim. Jadi, cerita ini sudah dari zaman-zaman terdahulu sampai sekarang, tetapi kita tidak tahu siapa yang membuat cerita tersebut. Contoh folklore yang sering kita jumpai adalah misalnya, jangan makan depan pintu, nanti menghalangi jodoh. Jangan gunting kuku malam-malam, nanti pamali. Jadi folklore itu sesuatu yang kita nggak tahu kebenarannya, tetapi kita percayai. Manik Angkeran merupakan seorang anak dari Sidi Mantra. Mereka berasal dari kerajaan Doha, Bali. Manik Angkeran dikenal sebagai seorang yang cerdas, tetapi ia dapat dipengaruhi dengan mudah oleh teman-temannya. Pada suatu hari, ia melihat orang-orang sedang berjudi dan menyambung ayam. Ia pun tertarik dan ikut menyambung ayam. Beberapa hari seterusnya, ia selalu menang, namun tidak bertahan lama hingga akhirnya ia kalah berturut-turut. Hal itu menyebabkan ia berhutang yang sangat banyak, sehingga membuatnya nekat mencuri dan menghabiskan harta ayahnya untuk melunasi hutang. Akhirnya, Manik Angkeran meminta saran dan bantuan kepada ayahnya. Sidi Mantra pun meminta petunjuk kepada Dewata, yang menyuruh dia pergi menemui Naga Basuki di Gunung Agung, meminta sedikit harta untuk membayar hutang-hutang Manik Angkeran. Sidi Mantra kemudian pergi menemui Naga Basuki. Dengan membunyikan lonceng untuk memanggil Naga Basuki, ia pun menjelaskan tujuannya yang kemudian permintaannya dikabulkan oleh Naga Basuki. Sidi Mantra pulang dengan membawa batu permata dan emas. Kemudian diberikan kepada anaknya. Sayangnya, Manik Angkeran tidak pernah jerah. Ia selalu menghabiskan harta tersebut untuk berjudi dan kembali berhutang. Manik Angkeran yang kebingungan mencari cara membayar hutang, akhirnya pergi sendiri ke Gunung Agung dengan membawa lonceng yang telah dia curi dari ayahnya. Sampai di sana, ia membunyikan lonceng tersebut dan Naga Basukin pun keluar. Sang naga merasa kasihan dengan cerita Manik Angkeran. Lalu sang naga membalikan tubuhnya untuk mengeluarkan emas dan pada saat itu pula Manik Angkeran menusuk kerisnya dan memotong ekor naga. Sang naga pun meronta kesakitan dan hendak mengejar Manik Angkeran yang membawa ekornya yang berlapis emas. Tetapi Naga Basuki tidak dapat mengejarnya, dan naga membakar jejak telapak kaki Manik Angkeran. Kemudian di perjalanan Manik Angkeran pun terbakar oleh api dan menjadi abu. Di kerajaan Doha, Sidi Mantra pun kebingungan kemana anaknya hilang. Dan ia sadar kalau anaknya hilang bersama loncengnya. Ia pun segera pergi ke Gunung Agung dan menanyakan anaknya kepada Naga Basuki. Sang naga pun meminta maaf kepada empu kalau telah membunuh anaknya. Dan Sidi Mantra meminta Manik Angkeran dihidupkan kembali. Dan naga itu bersedia untuk menjaga persahabatan mereka, tapi dengan satu syarat, yaitu mengembalikan ekornya. Dan setelah Manik Angkeran dihidupkan kembali, Sidi Mantra mengembalikan ekornya. Lalu Sidi Mantra dan sang naga menasihati Manik Angkeran untuk berubah perilakunya. Manik Angkeran pun sadar dan berjanji untuk tidak berjudi lagi. Kemudian, Manik Angkeran pergi ke tanah benteng dan menggariskan tongkat saktinya untuk membatasi jarak antara Sidi Mantra dan anaknya. Dan ia pun kembali ke kerajaan Doha. Dan bekas garisnya bertambah lebar dan tergenang oleh air laut. Lalu tempat tersebut berubah menjadi selat yang sekarang disebut Selat Bali, memisahkan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Sidi Mantra adalah sosok Brahmana yang sakti. Ia merupakan ayah yang sangat sayang terhadap anaknya, namun ia juga memiliki sifat bijak terhadap anaknya. Manik Angkeran merupakan sosok pemuda berandal yang suka mencuri dan berjudi. Ia mencuri harta dan genta milik ayahnya untuk berjudi. Ia juga merupakan sosok yang serakah karena ia memotong ekor Naga Basuki. Naga Basuki merupakan sosok mitologi rakyat Bali yang tinggal di kawah Gunung Agung. Ia memiliki sifat yang baik karena memberikan uang kepada Sidi Mantra untuk anaknya. Alur dari cerita ini yaitu maju dan klimaksnya ketika Manik Angkeran memotong ekor Naga Basuki. Latar suasana cerita ini yaitu menegangkan ketika Manik Angkeran dibunuh oleh Naga Basuki karena ia mencuri ekornya. Latar tempatnya ada hutan berhantu, kawah Gunung Agung, dan rumah Manik Angkeran.
Unsur kebudayaan yang terkandung di dalam cerita Manik Angkeran dan Naga Besuki yang pertama ialah sistem pengetahuan, di mana pada cerita ini kita mengetahui bahwa terdapat sebuah selat yang memisahkan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Selain itu, dalam cerita tersebut kita juga mengetahui kebiasaan masyarakat Bali yang senang menghamburkan uang dan berjudi. Salah satu caranya ialah menyambung ayam seperti yang diceritakan dalam cerita tersebut. Yang kedua adalah sistem religi. Folklore umumnya identik dengan suatu kepercayaan. Dalam cerita ini juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat setempat. Salah satu tokohnya yaitu Naga Besuki merupakan makhluk mitologi dalam kepercayaan Hindu di Bali. Unsur kebudayaan yang terakhir adalah sistem organisasi kemasyarakatan. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan manusia lainnya. Dalam cerita ini, Manik Angkeran meminta bantuan kepada ayahnya untuk melunasi utang-utangnya. Kesimpulannya adalah, folklore Manik Angkeran dan Naga Besuki merupakan sebuah cerita tentang asal-usul Selat Bali. Diceritakan bahwa Manik Angkeran yang suka berjudi dan terlilit hutang, hingga mempertemukan dia dengan Naga Besuki. Cerita ini memiliki alur maju dengan 3 tokoh utama yaitu Manik Angkeran, Naga Besuki, dan Sidi Mantra. Terdapat 3 unsur budaya yang ditemukan, yaitu sistem pengetahuan, sistem religi, dan sistem organisasi kemasyarakatan. Pelajaran yang dapat kita ambil yaitu, jangan pernah kita terhasut pada dunia perjudian dan jangan sampai kita mengkhianati kepercayaan seseorang.